Saat Bu Asia hendak menembak Kim dan Gla, pistol itu kosong. Ternyata peluru itu sudah diambil oleh Kim sebelumnya. Gla pun mengutuki Bu Asia yang pantas mati akibat perbuatannya. Lalu mereka pergi meninggalkan Asia. Gla duduk sendiri dan masih berduka atas kematian sahabatnya Kim dan kakaknya Ned. Kim menemani Gla dan selalu menguatkan Gla. Kim juga meminta Gla jika nanti mereka berkeluarga, Gla harus mengendalikan emosinya, karena emosi tidak menyelesaikan masalah. Gla merasa hidupnya tidak berharga, hidup Kim lebih berharga. Tapi Kim mengatakan hidupnya berharga hanya di saat Gla bersamanya. Lalu mereka berdua pun berpelukan. Setelah itu mereka berdua pun keluar. Pak Shin datang menemui dan memberikan bukti Gla tidak bersalah atas kematian Kim dan juga Ned. Saat-saat terakhirnya itu, Kim berusaha meninggalkan bukti untuk Gla. Pak Shin pun meminta Gla untuk bersujud di kakinya supaya bukti itu tersebut diberikan kepada polisi. Namun Gla tidak mau dan emosi menuduh Pak Shin pembunuh karena mau menutupi bukti. Pak Shin mengatakan Gla lebih dulu menyerangnya dengan mengambil hotel mereka dan mempermalukannya. Gla bersikeras tidak mau minta maaf, lalu Pak Shin pergi. Kim menyusul ayahnya dan mengatakan ayah pikir balas dendam lebih penting dari nyawa orang. Apa yang harus kuhormati dari ayah? Ayahnya menjawab dia memberinya kesempatan tapi dia menolaknya. Kim tidak habis pikir dengan sikap ayahnya. Gla kemudian memilih untuk mengurung dirinya. Sementara itu Pak Rock datang ke sebuah klinik bersalin. Lalu Pak Rock menelpon Kim. Dia meminta Kim untuk menjaga Gla dengan baik, karena bisa jadi dia akan bunuh diri. Dan benar, saat Kim memeriksanya, Gla tidak ada di kamarnya dan meninggalkan catatan kemarahannya pada orang kaya dan merasa hidupnya yang tidak berharga lagi. Kim pun mencari Gla yang tidak bisa dihubungi. Dalam suratnya, Gla juga meminta untuk tidak menunggunya. Lalu Pak Rock menemui Bu Asia. Bu Asia mengira Pak Rock datang ke sini untuk memohon lagi untuk putranya Gla. Pak Rock memberitahu bahwa selama ini dia mengira Bu Asia memperlakukan Gla seperti anaknya sendiri. Untuk itu dia mengizinkan Gla diadopsi Bu Asia, tapi tidak disangka akhirnya begini. Pak Rock juga menyalahkan dirinya yang tidak menjelaskan dengan detail. Pak Rock bertanya kenapa jaringan Gla sangat cocok dengan Ned. Bu Asia menjawab karena mereka satu ayah. Pak Rock pun memberitahu 3 tahun lalu dia menemukan kartu nama ini di antara dokumen istrinya. Dia menelpon nomor itu dan itu adalah nomor dari dokter kandungan. Dia dipenjara karena terlibat dalam sewa rahim ilegal. Jadi, ibu Gla ternyata seorang wanita yang disewa untuk melahirkan bayi dari Bu Asia. Asia dan suaminya ingin punya anak lagi untuk mengobati kelainan darah anak pertama. Suami Asia meminta dokter itu membuat bayi tabung dan menyewa istri Pak Rock sebagai ibu pengganti. Ibu Gla bukan wanita simpanan suami Asia. Pak Rock juga baru tahu. Dia pikir Gla adalah anak haram dari istrinya dan suami Asia. Tapi sebenarnya Gla adalah putra kandung ibu Asia. Mengetahui hal itu, Asia sangat terpukul dan merasa sangat berdosa karena selama ini telah mempersulit anak kandungnya sendiri, bahkan menjadikannya gigolonya. Pak Rock juga menelpon Gla memberitahu bahwa ibu kandung Gla adalah ibu Asia Rahman. Pak Rock meminta Gla untuk tidak berbuat berlebihan pada ibunya. Gla juga terpukul mendengar kebenaran itu. Bu Asia merasa Gla tidak akan menerimanya sebagai ibu kandungnya. Dia juga sangat malu jika menemui Gla karena apa yang selama ini dia perbuat pada Gla. Seandainya dia tahu, dia tidak akan melakukan itu pada Gla. Sementara itu, Gla berada di pantai di tengah hujan yang deras dan berjalan ke arah pantai. Besoknya di kantor polisi, Pak Shin menyuruh Pak Sansan memberikan bukti video di mana Gla tidak bersalah yang mengungkap lokasi Kim sebelum tewas dan kejadian yang menimpa Ned. Saat Pak Sansan akan keluar, dia melihat Pak Caca juga masuk untuk menyerahkan diri karena terlibat kasus scam, bahwa dia yang menjebak Pak Kar dengan bukti palsu. Pak Sansan menelpon Kim dan memberitahu ayahnya sudah menyerahkan bukti Gla tidak bersalah. Pak Caca juga sudah menyerahkan diri dan Bu Asia akan ditahan. Dan Gla pun akan bebas. Tapi Kim tidak tahu keberadaan Gla sekarang. Lita menyuruh Kim untuk menelpon Gla lagi tapi tidak diangkat juga. Paginya, polisi menelpon Kim memberitahu bahwa mereka menyatakan Gla tenggelam di pulau dan masih mencari jasadnya. Kim sangat terpukul mendengarnya.
Kim pun sangat mengkhawatirkan Gla. Polisi juga datang ke rumah Bu Asia membawa surat penahanan. Saat pelayan masuk, dia mendapati Bu Asia sudah meninggal. Ternyata dia bunuh diri dengan meminum racun karena tak kuat menahan malu pada anaknya sendiri. Di sisi lain, Kim sangat sedih karena dia dan Gla yang berpisah seperti ini. Lita yang selalu ada untuk Kim pun menenangkannya. Kim dan ayah Gla tidak pernah berhenti mencari Gla. Lalu saat Kim melihat ponselnya Gla, dia melihat lentera pengirim pesan. Kemudian ayah Gla dan Lita datang memberitahu bahwa mereka menghentikan pencariannya. Sudah beberapa hari Gla pasti tidak mungkin selamat. Namun Kim yakin Gla masih hidup. Saat Kim keluar, Kim melihat ada lentera yang jatuh. Ternyata itu adalah lentera pesan Gla untuk Kim. Kim pun mencari Gla di tempat biasa mereka mengirim surat lentera. Tiba-tiba ponsel Kim berbunyi, tapi saat Kim mengangkatnya dia terpeleset di bebatuan. Tiba-tiba ada suara yang bertanya apa Kim baik-baik saja. Sontak Kim sadar itu adalah suara Gla. Kim menemukan Gla yang hampir mati di pinggir laut bebatuan. Kim pun memeluk Gla. Gla memberitahu kapalnya terkena karang dan rusak. Gla terseret di pinggir pantai. Karena ternyata Gla sedang menguji takdirnya, apakah takdir mengizinkannya untuk pergi untuk selama-lamanya atau mengizinkannya untuk tetap hidup. Lalu Kim membawa Gla ke vilanya dan merawatnya. Kim memberitahu dia akan tinggal di sini untuk merawat Gla. Ayahnya sangat lega melihat Gla yang masih hidup. Besoknya Kim melihat berita Asya Rahman lari dari hukuman dengan bunuh diri. Kim kaget melihat itu. Di sisi lain, Prom terlihat sudah sangat mabuk. Pri mengajak pulang tapi Prom malah menolaknya. Pelayan mengantar Pak Sanson dan memberitahu Prom tiap hari mabuk di tempat ini. Pak Sanson menawarkan diri untuk membawa Prom. Pak Sanson membawa Prom ke sebuah hotel. Pak Sanson juga menyiapkan semuanya di kamar itu. Pak Sanson bertanya kenapa Prom jadi serampangan begini. Pri menjawab dia berinvestasi dengan temannya tapi ditipu dan kini dia jatuh miskin. Dan ibunya menyita semua asetnya agar dia tidak foya-foya. Teman-temannya yang lain menjauh karena tak mau meminjamkan uang. Pak Sanson memberitahu bahwa ini adalah hotel yang dibangun oleh Pak Sangbon, ayah Prim dan Prom. Ini sudah menjadi bangunan tua dan harus direnovasi. Pak Sanson menunjuk ini adalah warisan mereka. Dan jika Prom ingin membuktikan diri ke ibunya, dia harus mulai dari hotel ini. Prim meminta Pak Sanson membantu mereka tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menjaga mereka dari jauh seperti ini. Prim bertanya kenapa Pak Sanson baik sekali pada mereka, padahal ibunya sangat jahat pada Pak Sanson. Sanson memberitahu saat dia sedang dalam pemulihan, Prim membelikannya handphone ini dan dia mengobrol dengan putrinya lewat game ponsel. Dan saat itu Prim menggantikannya bermain game itu dengan putrinya. Prim membantu mengurus keluarganya dan ini adalah balas budinya. Lalu Pak Sanson pun pergi. Di sisi lain, Kim yang terus merawat Gla dan masa pemulihannya. Lalu Gla pun sadar dari komanya. Gla pun menghampiri Kim dan menyapanya. Kim kaget juga sangat senang melihat Gla sudah sadar. Gla meminta Kim untuk membantunya berjalan nanti. Lalu Gla memeluk Kim. Gla merasa ini adalah mimpi. Kim pun mencubit Gla untuk memastikan ini bukanlah mimpi. Kim juga memberitahu bahwa hati ayahnya sudah melunak dan membantu membebaskan Gla. Gla tidak percaya ayahnya secepat itu melunak. Kamu tidak bisa mengubah dunia, tapi kamu mengubah hati ayahnya Kim. Jadikan hari ini sebagai lembaran yang baru. Kenangan yang buruk sebaiknya dilupakan dan memulai hidup baru bersama. Saat Kim sedang menyiapkan sarapan untuk Gla bertanya tentang perempuan yang adalah Bu Asia. Kim memberitahu ibu Gla bunuh diri di hari Gla ditemukan. Gla kaget mendengarnya. Kim juga meminta Gla untuk memaafkan ibunya. Dia sudah menyerahkan semua bukti ke polisi, mengakui kejahatannya, lalu meminum racun. Gla menangis mendengarnya dan mengatakan bahwa ibunya muak punya putra seperti dia, tapi dia tidak tega memenjarakan ibunya sendiri. Kim terus menguatkan Gla.
Besoknya, Kim dan Gla mengunjungi tempat almarhum ibunya dan juga keluarganya. Gla mengatakan dia akan mendirikan yayasan untuk keluarganya dan semua aset untuk orang tuanya akan dia sumbangkan untuk badan amal. Gla bertekad dia akan mempertahankan nama Karl Rahman sebagai pengingat agar dia tidak diperbudak uang seperti mereka. Kim mengerti lalu mereka pergi. Mereka berdua memberanikan diri ke rumah Kim. Awalnya Gla masih takut, tapi Kim meyakinkan Gla. Kim mengajari Gla bermain piano. Gla mengatakan akhirnya hari ini tiba, dia bisa duduk di sini bersama Kim. Kim mengatakan jika berbuat baik tanpa berharap imbalan, kelak kebaikanmu akan terbalas. Terlihat Pak Sin melihat mereka berdua bersama. Lalu Gla mengatakan jika mereka berpisah, mereka akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Namun Kim menjawab itu berarti kita bukan belahan jiwa. Gla membalas mereka berdua adalah belahan jiwa. Alam semesta menyatukan mereka tiap ada masalah. Saat Gla dicampakkan, Kim menyadarkannya. Kali ini juga, saat dia terpuruk dan masa depannya suram, Kim siap mendukungnya. Kim mengatakan tentu saja karena dirinya adalah baterai cadangan Gla. Tiba-tiba ayah Kim datang. Kim mengatakan pada ayahnya dia ingin Gla pertama bertamu di sini. Kim ingin mengenalkan Gla sebagai kekasihnya dan mengundang Gla makan malam bersama. Ayahnya Kim mengatakan untuk melamar Kim dengan cara yang lama. Kim mengatakan mereka akan rujuk kembali dan akan mematuhi semua aturannya. Ayahnya dengan dingin mengatakan terserah mereka. Saat hendak pergi, Gla meminta maaf karena sudah agresif dan menyakiti Pak Sin. Tapi Pak Sin tetap menyerahkan bukti Kim. Karena Pak Sin sudah tidak angkuh lagi, maka Gla tidak akan menahan gengsinya lagi. Lalu Gla berlutut pada Pak Sin dan meminta maaf dan meminta agar Pak Sin mempercayakan Sai Kim padanya. Pak Sin hanya menjawab tepati janjinya dan jangan permalukan Pak Sin lagi. Lalu Pak Sin pergi. Gla bingung dengan jawaban ayah Kim. Kim mengatakan bahwa ayahnya merestuinya. Lalu mereka berdua pun menikah. Terlihat ada Gloy dan juga sahabatnya Lita. Kim juga melihat ada Bibi On, Parok, dan Bibi di rumah tua juga datang. Gloy mengatakan selamat datang kembali di keluarga kami Kim. Parok juga mengatakan dia sangat senang Kim akan menjadi menantunya lagi. Kim berterima kasih tidak menyangka akan menggelar pernikahan lagi. Lalu Gla mengatakan dia punya kejutan lagi. Ternyata ibunya datang bersama ayahnya. Kim terlihat sangat senang. Upacara pernikahan pun dimulai. Saat akan memasang cincin, tiba-tiba Ibu Saji datang dan mengatakan dia adalah ibu baptis karena mengizinkan mereka kawin lari saat di rumahnya. Dia juga memperkenalkan tante yang adalah calon menantunya. Lita pun menyuruh ibunya untuk duduk. Lalu mereka melanjutkannya. Gla memasang cincin di jari manis Kim di depan semua keluarganya. Parok mengatakan dia yakin mereka berdua kini makin saling mencintai dan menyayangi. Asin mengatakan Sai Kim sangatlah berarti baginya. Jika ada orang yang terbukti bisa mencintai dan menyayangi Sai Kim selama sisa hidupnya, mungkin dia akan menyukainya, seperti Gla mencintainya. Giliran Ibu Kim mengatakan cinta itu paling rapuh saat diselimuti ketakutan dan keraguan. Cinta paling kuat dan stabil saat didukung kepercayaan dan kepastian. Mulai sekarang, bagaimanapun tolong saling percaya. Giliran Lita mengatakan harus diakui Kim menang di pernikahan ini. Bukan hanya mengambil pilihan terbaik, Kim juga memunculkan potensi terbaik pasangannya. Jika bisa mendorong seseorang untuk jadi pribadi lebih baik, itulah cinta sejati. Kim pun memeluk Lita sahabatnya. Saat sedang berdansa, Kim menatap Lita dan Tan dan bertanya sejak kapan Lita dan Tan berpacaran. Gla menjawab dia juga penasaran. Menyadari sedang diperhatikan, Lita pun memberitahu Tan. Kemudian Tan bertanya apa Lita masih mau berpacaran dengan pecundang seperti dia. Lita menjawab dalam cinta tidak ada yang sempurna.
Kamu tidak harus selalu hebat. Lalu Tam mencium Lita. Melihat itu, Gla tidak mau kalah dan mencium Sae Kim juga. Setelah itu, scene beralih di kamar pengantin. Gla melihat kartu ucapan Tan. Kim penasaran apa yang dikatakan Tan. Ternyata kartu itu adalah kartu ucapan selamat berbahagia dan ada nama Tan dan juga Lita di bawahnya. Kim sangat senang Tan dan Lita berpacaran. Lalu saat Gla akan menciumnya, Kim pun bersin-bersin dengan alasan ada bunga-bunga. Lalu Gla cepat-cepat membuang bunga-bunga itu. Kim yang gugup pun mencari-cari alasan. Menyadari itu, Gla mencium Kim dan mereka pun melewati malam pertama. Besoknya mereka berdua berbulan madu di suatu tempat dengan jembatan yang bergoyang-goyang. Kim pun terlihat pusing saat melewati jembatan itu. Lalu mereka tiba di sebuah villa kecil di pinggir pantai. Mereka juga mendapati koper yang bukan milik mereka. Chloe yang bingung pun menelpon Chloe yang mengatur bulan madu mereka. Chloe mengatakan kopernya sudah dia kirim ke Paris. Gla terlihat sangat kesal tapi masih santai. Gla meminta Kim tenang dan anggaplah ini mengingat kenangan mereka dulu. Lalu Gla berusaha membuka kunci koper dengan membobolnya. Padahal sebenarnya kuncinya sudah Kim dapatkan. Setelah itu, Gla yang tidak sabar pun ingin mencium Kim. Tapi Kim mengatakan untuk tidak membiarkan Chloe mengisengi mereka lagi seperti ini. Gla pun menurutinya. Setelah itu mereka memakai baju yang ada di koper. Gla merasa pasangan pemilik koper terlihat sangat jauh selera berpakaiannya. Lalu mereka melihat senja bersama. Bukan cuma itu saja, malamnya mereka berdua tidak bisa bermesraan karena adanya toke. Paginya, Kim tertidur di pangkuan Gla. Saat Gla akan ke kamar mandi, dia melihat catatan Kim dan sikat gigi. Gla pun mencium Kim yang sedang tertidur. Gla membaca catatan Kim yang mengatakan bulan madu mereka agak kacau. Tapi intinya Kim ingin mengutarakan hal yang dia sukai dari Gla. Semua ini mungkin sepele tapi akan menemani pernikahan mereka. Kim menyukai Gla yang tidak suka bercermin. Hampir tak pernah mengecek penampilannya, tak peduli penampilan saat mereka bersama. Gla yang terus berlagak lebih romantis dari Kim. Kim suka usaha membuktikannya. Kim juga melihat pencarian Gla saat di Google pasti tentang bulan madu mereka berdua. Ternyata Gla juga menulis surat untuk Kim yang diselipkan saat sarapannya Kim. Gla mengungkapkan bahwa dia sangat suka mereka bisa kemanapun bersama terlepas dari segala rintangan. Dimanapun serasa bagai surga selama ada Kim. Bahkan Kim meneriaki Gla dalam mimpi. Kim sangat senang Gla selalu memperjuangkan mereka, bahkan selalu punya solusi. Lalu Kim datang dan memeluk Gla. Kim juga kesal karena Gla tidak menyebutkan kelebihannya. Gla mengatakan mereka sudah melalui masa-masa sulit bersama, bertengkar hingga terpisah selama 7 tahun. Gla mencintai Kim seolah-olah ini adalah hari terakhirnya. Jadi jika hari esok adalah hari terakhirnya, maka dia tidak akan menyesal karena dia sudah mencintai Kim dengan sepenuh hatinya. Kim pun berterima kasih karena Gla masih hidup. Dan mereka pun berciuman. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton dari episode 1 sampai episode 17. Sampai jumpa di drama lain yang seru-seru juga ya. Bye-bye.